Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa nyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Juli 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, angkot lindas pengendara motor di Jalan Sultan Babulah, Ambon. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sultan Babulah, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 17 Juli 2023. Informasi dihimpun sekitar pukul 8 pagi, kendaraan roda 4 dengan nomor polisi DE 1729MU yang merupakan angkutan kota atau angkot trayek Bentas melaju di ruas Jalan Sultan Babulah. Kemudian menabrak kendaraan roda 2 dengan nomor polisi DE 4736NS yang dikendarai seorang wanita. Tak hanya menabrak, mobil angkot tersebut menyeret korban beserta kendaraan sejauh 10 meter. Korban telah dilarikan ke RS Al-Fatah untuk penanganan medis. Sebelum menabrak Tribuners, angkot itu sempat menyerempet kendaraan roda 2 lainnya dengan nomor polisi DE 2796NY yang dikendarai Hilman Handri. Sementara itu, sopir angkot telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com masih menunggu informasi mengenai kondisi korban. Nasi bumbu. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, ratusan supir angkot padati Balai Kota Ambon untuk protes rekayasa lalu lintas di Jalan Tulu Kabesi. Ratusan supir angkutan kota atau angkot memadati Balai Kota Ambon untuk memprotes kebijakan uji coba penguraian kemacetan di ruas Jalan Tulu Kabesi, Kota Ambon, Senin 17 Juli 2023. Kebijakan uji coba lalu lintas untuk mengurai kemacetan ini rupanya berdampak pada perubahan jalur kendaraan angkutan kota atau angkot. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 12 siang, angkot jurusan Bentas, Ahuru, dan Karpan terparkir di depan Balai Kota Ambon. Para supir pun memprotes terkait kebijakan perubahan jalur lalu lintas. Salah seorang supir angkot jurusan Karpan, Buken, mengatakan bahwa perubahan jalur membuatnya takut akan mengurangnya pemasukan. Dia juga menyinggung jalur angkot lain yang bisa mengambil pendapatan mereka. Tegas bersama para supir angkot yang lain, dirinya meminta sebaiknya jalur kendaraan angkot lama dibuka. Diberitakan Tribuners, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon, Robi Sapulete, mengaku akan mengubah rute angkot Senin 17 Juli 2023 hari ini. Perubahan rute dimaksud yakni pada angkot Paso dan Laha yang sebelumnya melewati Jalan Kakiali, WR Supratman, DI Panjaitan, Tulu Kabesi. Rute tersebut nantinya akan dialihkan menjadi Kakiali, Benteng Kapahaha, Kapitan Ulu Paha, Sultan Hairun, Slamet Riyadi, DI Panjaitan, Tulu Kabesi. Menurutnya perubahan rute itu sebagai bentuk uji coba rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Jalan Tulu Kabesi. Kalau diputuskan ya, oke. Masih dari Balai Kota Ambon, Tribuners, gelar aksi di Balai Kota Ambon, mahasiswa menuntut kejelasan polemik di Pasar Mardika Ambon. Puluhan mahasiswa mendatangi kantor Wali Kota Ambon Senin 17 Juli 2023. Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemuda Maluku menggugat ini menggelar demonstran di depan kantor Wali Kota Ambon. Aksi yang mereka gelar untuk menanyakan kejelasan
Seharusnya pedagang Pasar Mardika membayar retribusi sampah ke siapa? Pantauan tribunambon.com, puluhan mahasiswa ini membawa poster yang berkaitan dengan tuntutan mereka terkait pembayaran retribusi sampah di Pasar Mardika. Koordinator aksi Supri Makatita mengatakan, saling klaim pembayaran retribusi sampah antara Pemkot Ambon dan PT BPT membuat pedagang bingung dan juga dirugikan. Karena itu mereka berharap masalah pembayaran retribusi sampah hingga lahan bisa diselesaikan. Berikut ini poin tuntutan mereka. 1. Mendesak pemerintah Kota Ambon agar memberhentikan aktivitas Satpol PP di Pasar Mardika karena dapat menimbulkan kericuhan di depan pabrik. 2. Mendesak pemerintah Kota Ambon agar mematuhi dan mengikuti keputusan Gubernur Maluku nomor 82A tahun 2017 tentang pemutusan hubungan kerjasama antara pemerintah Kota Ambon dan pemerintah provinsi. 3. Mendesak pemerintah Kota Ambon agar fokus pada program unggulan penjabat Wali Kota Ambon agar segera terlaksana. Pengurus sekarang ya Pak Kadi, itu masih aneh ya, signifikan jalan keluar. Kalau pemerintah Kita ke berita terakhir, Tribuners, terbukti aniaya tahanan, 7 pegawai lapas Dobo disangsi turun pangkat dan dipecat. 7 pegawai lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 3 Dobo yang terlibat dengan penganiayaan terhadap tahanan dilakukan sanksi disiplin. Hukumannya bervariasi mulai dari ringan, sedang hingga berat. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Maluku, Saiful Sahri, mengatakan untuk pengawal Mil dan JT mendapat hukuman ringan dengan membuat pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara pegawai berinisial MRL, YNT, dan TAN mendapat hukuman sedang dengan turun pangkat setingkat lebih rendah selama setahun serta ARN tunda kenaikan pangkat setahun. Sedangkan PL mendapat hukuman berat dan terancam hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Saiful mengatakan masalah ini sekarang menjadi atensi dari Menteri Kemenkumham, Wakil Menteri, Direktur Pemasyarakatan, dan Kakanwil Maluku. Menurut mereka, Tribuners, tidak ada ruang bagi pegawai yang melakukan hal yang merusak citra Kementerian Hukum dan HAM di lapangan. Saiful juga menambahkan kasus yang menyebabkan tahanan berinisial M lebam-lebam ini sudah diselesaikan secara adat dan kekeluargaan antara korban, keluarga korban, dan para oknum petugas di Lapas Dobo. Mariam dan keluarga atas perbuatan pegawai ini, dan ini menjadi catatan akan kami melakukan upaya evaluasi baik terhadap SDM, tata kelola lapas di sana maupun sistem yang berlaku. Kami rencanakan insya Allah besok akan kami lakukan pembuatan kepada seluruh lapas Sultan Maluku, baik Bapas yang jumlahnya ada 18, jadi ada 16 lapas Sultan, 2 balai pemasyarakatan, dan 1 rumah penyimpanan barang selatan yang ada di Ambon. Sekali lagi kami minta maaf kepada keluarga atas kesalahan kelalaian yang dilakukan oleh oknum pegawai kami. Kami terus berjanji bahwa kami terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih kepada para tim. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Juli 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.